Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami berlima akan membawakan sebuah presentasi mengenai tugas R1 yang menyambung pada tugas R2 Algoritma Dasar kelas A. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ledger Reswara dengan NRP akhir 207, lalu ada JC Eisenhardt dengan NRP 065, lalu ada Valian Abinowo dengan NRP 152, lalu ada Sandrila Ramadanti dengan NRP 122, dan yang terakhir Muhammad Fahmi dengan NRP 217. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama, soal R1 nomor 1. Di sini diberitahu bahwa percepatan gravitasi G didapat dari rumus T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T merupakan periode pendulum dan L merupakan panjang tali. Yang ditanyakan yaitu buatlah flowchart dan pseudocode-nya untuk menentukan percepatan gravitasi berdasarkan periode dan panjang tali. Jadi, untuk mendapatkan nilai percepatan gravitasi, kita perlu merubah rumus T sama dengan 2pi akar L per G menjadi bentuk G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Kita perlu memasukkan nilai panjang tali dan periode bandul untuk mengetahui persamaan G. Setelah proses perhitungan, maka akan didapat nilai percepatan gravitasi. Oke, jadi pertama-tama kita bisa tambahkan declare dengan tipe datanya integer, variabelnya yaitu L, T, dan G. Lalu masukkan input yaitu L, tambahkan input lagi, isi T, dan tambahkan assign berupa G sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali L dibagi T kuadrat. Lalu, jika sudah, tambahkan output, yaitu value of the gravity is, tambahkan G di situ, dan M per S kuadrat. Tidak lupa tambahkan output lagi untuk memperjelas tulisan. Seperti di atas ini, saya ditambahkan dengan kata input length. Dan juga tambahkan output di atas input T dengan kata input periode. Setelah di-run, akan muncul input length. Sebagai contoh, saya akan isi 9 dengan periodenya yaitu 10, maka hasil value of the gravity-nya yaitu 3 ms kuadrat. Saya akan coba contoh lain, yaitu dengan length-nya yaitu 18, dengan periodenya yaitu 10, maka akan menghasilkan value of the gravity-nya yaitu 7 ms kuadrat. Oke, yang ke tugas nomor R1 nomor 2 atas analisis yaitu untuk menentukan jenis bangun datar segitiga. Mula-mula perlu diketahui tiga sudutnya. Jika jumlah ketiga sudut sama dengan 180 derajat, maka termasuk segitiga dan dilanjutkan ke kategori berikutnya. Jika tidak, maka tidak termasuk segitiga. Jika setiap sudut bernilai sama, maka termasuk dalam ekuangular. Jika terdapat satu sudut bernilai 90 derajat, maka merupakan right angle. Jika salah satu sudut bernilai lebih dari 90%, maka termasuk obtus. Jika tidak ada yang memenuhi persyaratan yang sudah disampaikan, maka otomatis akan termasuk segitiga yang ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat yang disebut acute angle. Oke, baik. Sebelum mulai kita masukkan main, terus kita declare, masukkan integer angel 1, angel 2, dan angel 3. Lalu output diisi dengan input all their angels on at a time. Lalu masukkan input angel 1, input angka angel 2, input angel 3, serta lalu masukkan true or false-nya, yang dimana diisi angle 1, angle 2, dan angle 3 di jumlah dengan hasil 180. Lalu dilanjut ke true, kita isi dengan angel 1 sama dengan angel 2
dan angel 2 sama dengan angel 3, dan angel 3 sama dengan angel 1. Lalu kita lanjut ke true-nya, kita masukkan equiangular. Lalu dilanjut ke false yang diisi dengan angel 1 sama dengan 90, angel 2 90, dan angel 3 90. Lanjut ke true, kita masukkan output right angled. Terus ke false lagi, masukkan angle 1 lebih besar dari 90, atau angel 2 lebih besar dari 90, atau angel 3 lebih besar dari 90. Masukkan output yang berarti obtuse angled. Terus masukkan output acute angled. Lalu setelah itu udah selesai, lalu sekian. Oke, selanjutnya nomor 3, kita diminta untuk menentukan biaya pengiriman paket dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika berat paket senilai 1 kg, maka dikenakan biaya 25.000. Yang kedua, jika berat paket melebihi 1 kg, maka untuk setiap kenaikan 0,5 kg akan dikenakan tagihan 17.500. Untuk lebih detailnya, yuk kita aplikasikan langsung di Flowgorithm. Pertama-tama, kita akan tentukan declare. Di sini kita menggunakan weight dan cost. Selanjutnya, kita beri input weight. Kemudian kita beri output, yakni input weight. Kemudian, buat percabangan apakah berat paket melebihi 1 kg. Jika iya, maka akan dikenakan biaya tambahan 17.500 di setiap kenaikan 0,5 kg. Jika tidak, maka akan dikenakan biaya 25.000. Selanjutnya, kita akan coba jalankan sistemnya. Oke, untuk bagian yang ketiga, task analisisnya adalah kita harus menentukan grade dari tiap steel itu berdasarkan 3 karakteristik, yaitu rockwool hardness, kemudian carbon contentnya, dan yang ketiga itu ialah tensile strength. Value dari ketiga fitur ini adalah sebagai input. Yang pertama ada step 1 yaitu main. Yang kedua step 2 yaitu declare real HCT. Output input Rockwell hardness, input nilai H untuk mengetahui Rockwell hardness. Step 3 output input carbon content. Step 4 input nilai C untuk mengetahui carbon content baja. Step 4 output input tensile strength. Terus kemudian ada step ke 8 ada input T untuk mengetahui tensile strength.